Sejarah terkelam Indonesia hingga saat ini bukan yang dilakukan oleh penjajah Belanda, tetapi dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pembantaian di tahun 1965-1966, tidak ada angka pasti berapa jumlah korban yang tewas. Menurut perkiraan sejarawan, sekitar 500.000 hingga 1 juta orang dibantai. Ratusan ribu ditahan tanpa proses dan sering disiksa. Paling sedikit ada 20.000 anggota dan simpatisan PKI yang ditahan tanpa proses sampai 1979, termasuk 15.000 yang dibuang ke kamp konsentrasi di Pulau Buru. Lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia. Para korbannya dibantai dengan cara dicekik, gorok, penggal, dan ditembak oleh angkatan bersenjata dan kelompok lainnya. Pembantaian ini dilakukan secara bertatap muka langsung dan berbeda dengan cara pembantaian yang terjadi di Camp Auschwitz oleh Nazi dan Khmer Merah di Kamboja. Pembantaian ini berawal dari Pulau Jawa, tepatnya Jakarta, lalu menyebar ke beberapa daerah lainnya seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Yang menjadi puncak pembantaian ini ialah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peristiwa genosida terkejam yang pernah terjadi di Indonesia. Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar 18 bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai. Di Pulau Bali diperkirakan 80.000 orang atau 5% dari populasi Bali pada saat itu tewas dibantai. Pembantaian juga menggunakan katana atau pedang Jepang dengan cara membariskan para korban lalu menebas batang leher mereka satu persatu dan mayatnya dibuang ke sungai. Sehingga banyaknya mayat yang berada di dalam sungai hingga terjadi penyumbatan aliran sungai dan pencemaran sungai. Dan korban lainnya juga banyak dibunuh di dalam hutan dan dikuburkan secara massal. Banyak desa-desa yang kosong akibat dari pembantaian ini dan harta benda yang mereka tinggalkan dijarah oleh angkatan bersenjata atau rumahnya diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian ini menjadikan Pulau Buru sebagai kamp konsentrasi untuk para tahanan politik atau tapol. Mendiang Pramudia Anantatur yang ditahan selama 13 tahun di pulau ini. Pram merupakan satu-satunya penulis Indonesia yang pernah dinominasikan untuk hadiah Nobel. Dia dikirim ke Pulau Buru karena memiliki pemikiran Marxis atau Lenisis. Pada 1968, sebuah laporan rahasia CIA mengklaim bahwa pembantaian ini adalah salah satu pembunuhan massal terburuk abad ke-20, bersama dengan pembersihan Soviet pada 1930-an. Pembunuhan massal Nazi selama Perang Dunia Kedua, dan pertumpahan darah Maois awal tahun 1950-an.